Tentara Amerika tiba-tiba menyadari bahwa dalam pertempuran laut di Pulau Guadalcanal tadi malam, armada mereka telah dihancurkan sepenuhnya. Saat ini, para prajurit yang bertugas di sini semua mengerti bahwa mereka telah terisolasi tanpa bantuan dan pasukan pendarat Jepang bisa tiba kapan saja. Melihat situasi ini, Komandan Peleton memerintahkan para prajurit untuk segera memulai operasi pertahanan. Benar saja, malam itu sebuah lampu sorot tiba-tiba menyala di permukaan laut dan cahaya itu berasal dari kapal perang Jepang. Tahan tembakan, tahan tembakan. Mereka hanya mencoba mencari posisi kita. Tahan tembakan. Seperti yang diperkirakan oleh Komandan Peleton, pasukan Jepang memang sedang menguji titik tembak pasukan Amerika. Saat ini suasana sudah tegang hingga mencekam, namun tidak ada yang ceroboh menembak. Pasukan Jepang yang licik juga tidak bertindak gegabah. Hingga pagi hari kapal perang masih berkeliling. Komandan Peleton tahu pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Segera dia memberikan perintah pertahanan. Dia memimpin regu senapan mesin ke tepi sungai Turner, memperkirakan pasukan Jepang akan mendarat di Guadalcanal di tempat ini. Kemudian, para prajurit mendirikan satu senapan mesin berat dan satu mortir 60 mm sambil memasang kawat berduri di tepi pantai. Dan di tengah proses ini, tiba-tiba Komandan Peleton memerintahkan semua orang untuk segera membakar surat-surat pribadi mereka. Mendengar itu, para rekrutan baru yang belum pernah ikut pertempuran merasa ketakutan yang tak terjelaskan. Seiring malam tiba, ketakutan itu semakin kuat. Kemudian dari mulut sang Komandan Peleton diketahui bahwa membakar surat-surat itu untuk menghindari agar pihak Jepang tidak menemukan informasi dari tubuh tentara Amerika yang gugur. Karena ini akan menjadi pertempuran darat pertama dalam Perang Pasifik antara Amerika dan Jepang, sehingga perintah atasan sangat tegas. Dari sini terlihat bahwa ini memang akan menjadi pertempuran yang sengit. Tiba-tiba, di hutan lebat seberang, tampaknya ada beberapa bayangan hitam yang melintas. Karena terlalu tegang, beberapa prajurit baru sudah mulai menembak sebelum Komandan Peleton memberi perintah. Segera setelah itu, Komandan Peleton berteriak keras, menyuruh mereka merendahkan tubuh, lalu memerintahkan tim mortir untuk segera melakukan penekanan tembakan. Namun, kekuatan tembakan Jepang lebih hebat dari yang dibayangkan, dan jumlah pasukan yang mendarat jauh lebih banyak dari perkiraan. Mereka dengan berani menyerang ke arah kiri, bersiap untuk mengepung. Namun, Komandan Peleton segera menyadari niat musuh dan dengan tegas memerintahkan kelompok senapan mesin berat untuk berpindah posisi. Saat itu, pasukan Jepang menembakkan suar, tetapi suar itu juga menerangi permukaan sungai di depan. Segera, kelompok mortir dengan cepat menyesuaikan posisi dan kemudian menembak dengan hebat ke arah posisi musuh yang terungkap. Sementara itu, kelompok senapan mesin berat yang sudah siap menembakkan amunisi ke arah tentara Jepang yang melintasi kawat berduri. Dengan cepat, bayangan yang menyerang ditelan habis oleh jaring api. Namun meskipun demikian, penembak mesin tetap tidak berani melepaskan pelatup dengan mudah. Keesokan paginya, mayat musuh menumpuk di pantai. Melihat situasi ini, wajah sang Komandan Peleton menunjukkan rasa puas. Bagaimanapun, seluruh Peleton hanya kehilangan 3 saudara dalam pertempuran ini. Dan beberapa prajurit baru langsung dipromosikan menjadi kopral. Namun, di sisi lain, Lecky tidak merasakan sedikit pun kegembiraan kemenangan. Malah merasakan empati terhadap musuh yang gugur. Namun, adegan berikutnya benar-benar mengguncang pemahaman Lecky. Dalam proses membersihkan medan perang, seorang rekan secara tidak sengaja menemukan seorang tentara Jepang yang selamat. Berdasarkan prinsip kemanusiaan, mereka memutuskan untuk memberikan bantuan. Siapa sangka, baru saja mengangkatnya. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba senapan mesin berat milik Lecky berbunyi. Terlihat beberapa tentara Jepang yang tersisa muncul di depan. Kali ini tidak ada yang berani ragu lagi. Untuk menghukum kekejaman tentara Jepang, sisa-sisa prajurit yang tersisa tidak dibunuh, melainkan disiksa dengan sengaja. Menghadapi jeritan gila itu, semua orang ragu. Musuh yang seperti binatang ini bahkan meremehkan kematian. Dari mana mereka mendapatkan keberanian itu? Pada saat itu, Lecky tiba-tiba berdiri, didorong oleh naluri moralnya sendiri. Dia dengan belas kasih yang paling dingin mengakhiri kehidupan yang tragis itu, dan sekaligus sepenuhnya memahami kekejaman medan perang. Tentara Amerika yang ditempatkan di Pulau Guadalcanal menderita penyakit aneh yang disebut sindrom harapan pengeboman. Mereka berharap agar Jepang segera membom bandara di sini, sehingga setelah dihancurkan, korps marinir dapat meninggalkan pulau ini. Karena situasi hidup semua orang terlalu sulit, bahkan nasi untuk 3 kali makan sehari dipenuhi belatung. Pada hari itu, pasukan Garnison yang terjebak dalam kesulitan tiba-tiba melihat sebuah truk suplai muncul di Pulau Guadalcanal. Namun mereka hanya merasa senang untuk sesaat. Ternyata barang-barang tersebut milik angkatan darat yang baru saja mendarat di pulau itu dan tidak ada hubungannya dengan korps marinir. Mereka hanya bisa terus menunggu. Namun tidak lama kemudian hal yang mereka tunggu-tunggu benar-benar terjadi. Pesawat tempur Jepang datang dengan suara menderu dan segera para prajurit angkatan darat berlari panik menuju parit perlindungan. Namun tanpa disadari, korps marinir justru menunggu saat ini. Setelah tentara angkatan darat mundur, mereka bergegas menuju ke arah persediaan. Lalu tanpa ragu membuka kotak-kotak itu. Seperti sekelompok anak-anak yang berebut permen, mata setiap orang bersinar dengan kegembiraan.
Saat itu, leki dari kaum pihak datang setelah mendengar berita, dan ketika kotak itu dibuka, dia terkejut melihat sepasang sepatu kulit baru di dalamnya. Lebih mengejutkan lagi, di bawahnya ada sekotak cerutu berkualitas tinggi. Di tengah kekacauan, polisi militer tiba-tiba datang dengan marah, dan segera semua prajurit buru-buru melarikan diri. Tetapi setiap wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan yang sudah lama tidak dirasakan. Tidak lama kemudian, terdengar siaran radio yang memekakan telinga di camp mengumumkan bahwa sepatu kulit coklat milik pribadi Kapten Angkatan Darat telah dicuri, dan jika tidak dikembalikan, akan dikenakan hukuman militer. Tiba-tiba, mobil militer komandan peloton menghentikan leki, melihat sepatu baru di kakinya, sudah jelas tanpa perlu dijelaskan. Namun, mengingat mereka adalah saudara seperjuangan dalam pertempuran Sungai Tenaru, komandan peloton tidak mengungkitnya. Lagi pula, dia juga mendapatkan satu kotak whisky. Setelah diingatkan, dia pun pergi dengan mobil. Tentu saja, leki juga tidak berniat mengembalikannya. Beberapa cerutu sudah ditukar dengan baslon menjadi kaleng makanan. Kembali ke parit tergunya, dia membagikan kaleng makanan itu tanpa ragu kepada rekan-rekannya. Ini adalah pertama kalinya dalam 2,5 bulan mereka merasakan rasa manis. Namun, baru saja menelan, leki langsung merasakan kram panas yang menyengat, lalu memuntahkannya. Ini adalah reaksi akibat atrofi fungsi lambung yang disebabkan oleh kelaparan berkepanjangan. Namun manisnya makanan kaleng mengurangi harapan yang sakit terhadap pengeboman. Namun manis ini terasa begitu dingin. Malam itu tembakan artileri Jepang kembali menyerang. Kali ini tidak hanya bandara, tetapi juga posisi pantai tidak luput. Tampaknya Jepang sedang bersiap untuk mendarat kembali di Pulau Guadalcanal. Seperti yang diduga, keesokan harinya, para prajurit baru saja keluar dari reruntuhan, langsung menerima laporan bahwa pasukan Jepang akan menyerang pulau. Tak lama kemudian, Letnan Kolonel segera memanggil regu senapan mesin yang dipimpin oleh Bastion. Menurut analisis intelijen, musuh akan melancarkan serangan utama di sisi barat Sungai Matanikau, langsung menuju bandara. Oleh karena itu, atasan memerintahkan pasukan utama resimen ini dipindahkan ke Ishiara, sehingga pasukan yang ditempatkan di sini akan tersisa sangat sedikit. Untuk memastikan keamanan markas komando, Letnan Kolonel memerintahkan Baslon dan 14 saudaranya untuk membangun garis pertahanan di Lunga Ridge. Kemudian, mereka dengan cepat tiba di posisi yang ditentukan. Ketika melihat hutan lebat di depan, Baslon merasakan ketegangan yang tak terjelaskan, sehingga ia menempatkan 2 senapan mesin berat di sisi timur dan barat hutan, membentuk cakupan tembakan silang. Namun karena gugup, dia malah lupa 10 sarung tangan di samping. Di sisi lain, Leki dan rekan-rekannya telah menyelesaikan pembangunan garis pertahanan di dekat markas. Saat itu komandan peloton masuk ke parit, mengingatkan semua rekan untuk meningkatkan kewaspadaan. Dia tidak percaya bahwa serangan utama Jepang akan datang dari arah barat Sungai Matanikau, seperti yang diprediksi atasan. Jika pasukan Jepang menyerang langsung ke arah bandara, maka akan ada pertempuran sengit yang menunggu semua orang. Setelah berkata demikian, dia melemparkan sebungkus rokok kepada saudara-saudaranya, lalu pergi dengan diam. Pada malam pukul 11, seperti yang diperkirakan oleh komandan peloton, pasukan Jepang memang tidak menyerang dari sisi barat Sungai Matanikau. Laporan dari pos depan menyebutkan bahwa ribuan tentara Jepang sedang bergerak menuju arah markas. Mendengar ini, Letnan Kolonel langsung merasa gelisah. Segera di garis pertahanan Lunga, Baslon menyadari ada yang tidak beres. Terdengar suara samar dari dalam hutan. Tiba-tiba sebuah suar penerangan meluncur tinggi, dan detik berikutnya banyak mortir menghujani. Jelas, pasukan Jepang berada tidak jauh di depan. Tak lama kemudian, sebuah suar penerangan kembali naik ke langit. Saat itu, Baslon tiba-tiba menyadari musuh telah memotong kawat berduri. Pada saat ini, ke-15 tentara ini sama sekali tidak menyangka bahwa pasukan utama Jepang akan menerobos di tempat ini. Yang lebih membuat pusing adalah rantai peluru 250 butir dari senapan mesin berat hanya bisa ditembakkan kurang dari 1 menit sebelum perlu diisi ulang. Untungnya, Baslon telah bersiap menghadapi situasi darurat dengan cepat. Dia menyiapkan 2 senapan gentel untuk setiap kelompok senapan mesin. Segera, senapan mesin berat selesai mengganti peluru, lalu melanjutkan menembakkan tembakan. Dalam sekejap, musuh pun jatuh seperti batang gandum, hingga bagian depan benar-benar bersih. Baru Baslong perlahan melepaskan pelatuk. Awalnya mengira musuh sudah dipukul mundur. Siapa sangka musuh ternyata memutar ke sisi barat hutan untuk menyerang. Sementara amunisi di sisi barat sudah tidak cukup. Segera Baslong memutuskan untuk pergi membantu. Saat itulah dia baru menyadari sarung tangan asbesnya hilang. Terpaksa dia hanya bisa menggunakan lengannya untuk menopang laras senapan yang hampir 100 derajat. Untungnya, senapan mesin berat ini dilengkapi dengan pendingin air. Kalau tidak, larasnya akan lebih panas. Tak disangka saat lengan Baslong terasa terbakar tak tertahankan, tiba-tiba dia bertemu dengan musuh di hutan. Baru saja menjatuhkan mereka, beberapa lagi muncul. Segera dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan erat laras senapan. Saat itu Baslong menyadari dengan jelas, terhadap musuh tidak boleh ada sedikit pun belas kasihan. Setelah kejadian yang menegangkan, Baslong dengan cepat menuju ke sisi barat posisi. Saat itu, dia terkejut menemukan bahwa di parit hanya tersisa 3 saudara yang masih hidup. Namun, belum sempat bersedih, tiba-tiba satu saudara lagi gugur di medan perang. Baslong segera mengangkat kepalanya dan melihat ratusan musuh berteriak menyerbu. Dalam situasi genting, dia meletakkan senapan mesin berat di atas kakinya dan menembak dengan sekuat tenaga ke depan. Meskipun tanpa dukungan tripod, dia tetap menahan peluru senapan mesin dengan kuat. Meskipun rantai peluru terus menggesek kaki yang sudah terbakar, tidak dapat memadamkan tekadnya untuk membunuh musuh.
Pemandangan di depan mata ini membuat rekan-rekan seperjuangan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Baslong hanya dengan kekuatannya sendiri mengendalikan senapan mesin berat. Dalam sekejap berhasil membunuh ratusan tentara musuh. Saat itu, di depan posisi kembali tenang, hanya terlihat mayat-mayat musuh bertumpuk. Namun, Baslong tidak menurunkan kewaspadaannya. Tiba-tiba dia berdiri dengan cepat berlari ke depan. Namun, saat orang lain tidak mengerti, tembakan tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, segera diikuti oleh tembakan penekan dari rekan-rekan di belakang. Ternyata, tumpukan mayat musuh menghalangi pandangan ke medan perang. Setelah dibersihkan, mereka segera mundur. Kemudian dia berhasil melompat ke dalam parit. Namun, para prajurit masih menghadapi satu masalah, amunisi untuk senapan mesin berat saat ini hampir habis. Maka Baslong segera memutuskan untuk pergi sendiri ke markas yang berjarak 2 km untuk mengambil amunisi. Sementara tentara lainnya terus mempertahankan posisi. Tak disangka, baru saja Baslong pergi, musuh melancarkan serangan gelombang baru. Sekitar 40 menit kemudian, dia akhirnya kembali ke posisi dengan membawa amunisi. Lalu dengan cepat memasukkan sabuk peluru ke dalam senapan mesin berat. Kemudian 2 senapan menembak serentak, menembak dengan keras ke arah musuh. Keesokan paginya, mayat-mayat musuh menutupi tanah. Melihat pemandangan ini, Letnan Kolonel menunjukkan penghargaan dan berjanji akan mengusulkan penghargaan untuk Baslong. Dia memimpin 1000 senapan mesin yang hanya beranggotakan 15 orang, namun berhasil membunuh 1100 musuh. Yang lebih mengerikan adalah, menurut perkiraan rekan-rekannya, setidaknya 3 orang tewas di tangan Baslong seorang diri. Namun Baslong tidak merasakan sedikit pun kegembiraan kemenangan karena hanya 3 orang dari seluruh regu yang selamat. Mengingat saudara-saudaranya yang telah gugur, dia merasa bahwa lengan kirinya yang terbakar tidak ada artinya. Berkat pertahanan mati-matian regu senapan mesin Baslong, seluruh pulau Guadalcanal dapat diselamatkan. Pada saat yang sama, Leji dan para prajurit lainnya merasa sangat lega. Yang lebih mengejutkan dan menggembirakan mereka adalah Komandan Peleton membawa kabar baik bahwa atasan telah memerintahkan Korps Marinir untuk mundur dari Pulau Guadalcanal. Saat memanjat tangga tali kapal pengangkut, Leji merasa tak berdaya. Fajar sudah di depan mata, tetapi kakinya seolah ditarik erat oleh tangan arwah. Setiap inci pendakian terasa seperti menyeret tubuhnya sendiri yang penuh beban. Namun, ketika melihat rekan-rekannya mengulurkan tangan, ketakutannya seketika lenyap.